Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Semoga selalu berkesehatan dan kemudahan. Hari ini kita kembali ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan kita hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial. Kalau tidak paham ataupun kurang dipahami, diharapkan anak-anak untuk membuka LKS. LKS-nya dibuka terkait materi ini sehingga mampu untuk nyambung untuk diajak untuk pembelajaran hari ini. Pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial. Sebagai makhluk individual, manusia mempunyai dorongan atau motif untuk pengadaan hubungan dengan dirinya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Manusia mempunyai dorongan sosial. Dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau mengadakan interaksi. Jadi yang pernah Pak Rahmat sampaikan, setiap orang membutuhkan orang lain dan tidak mungkin orang itu tidak berinteraksi kepada orang lain. Selanjutnya, tidak semua tindakan merupakan interaksi. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat berikut. Di sini ada 4 syarat bahwasanya memenuhi syarat interaksi. Yang pertama adalah melibatkan lebih dari satu pelaku atau kontak sosial. Ada 2 atau lebih. Tidak mungkin kalau interaksi sosial sendiri ngomong dengan tembok itu bukan disebut dengan interaksi sosial. Kalau antara orang satu bicara dengan tembok itu bukan interaksi sosial, tapi mungkin entahlah mungkin apa kalau ngomong dengan tembok ya. Berarti butuh yang namanya 2-3 orang untuk melakukan yang namanya kontak sosial. Selanjutnya adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi dengan adanya dimensi ini, dengan adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, yang nantinya manusia ini paham terkait bagaimana interaksi seseorang. Yang nomor 3 adalah adanya dimensi waktu untuk menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Jadi waktu ini bisa menentukan waktu yang sifatnya aksi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adanya maksud dengan tujuan-tujuan tertentu. Pasti ketika orang berinteraksi punya tujuan. Tidak mungkin orang berinteraksi tidak memiliki tujuan. Pasti orang berinteraksi itu memiliki tujuan. Selanjutnya adalah norma dibedakan menjadi beberapa tingkat, cara kebiasaan dan cara kelakuan. Yang pertama adalah cara. Adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar biasanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan ataupun ejekan. Contohnya adalah bersendawa. Contoh bersendawa ini biasanya ketika sedang orang makan yang bersendawa atau mengeluarkan bunyi tertentu dengan sebagai tanda kenyang, tindakan tersebut bagi masyarakat tertentu dianggap tidak sopan. Sanksi terhadap tindakan ini berupa sikap tersinggung dan cemoohan. Jadi ketika saman makan dalam suatu acara, tiba-tiba saman gelegean, bahasanya kita gelegean, pasti kan dilihat banyak orang, kok nggak sopan dan sebagainya. Akhirnya mendapatkan ejekan. Tapi tidak semuanya tempat itu boleh untuk kita bersendawa ataupun gelegean. Selanjutnya adalah kebiasaan. Adalah suatu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada cara. Karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukan atau menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut dengan tradisi dan menjadi entitas atau ciri masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, yang pertama adalah kebiasaan menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua. Kebiasaan kita di Jawa adalah mematuhi orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda. Yang kedua adalah kebiasaan menggunakan tangan kanan apabila hendak memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita terbiasa untuk memberi ataupun makan dan sebagainya pakai tangan kanan. Kalau memakai tangan kiri dianggap kurang sopan ataupun kurang baik dilihat oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kebiasaan mengunjungi kerabat yang lebih tua di hari keragaman agama apapun. Jadi silaturahmi dan sebagainya ini adalah kebiasaan. Tiap lebaran pasti melakukan yang namanya silaturahmi kepada sanak famili dan keluarga.
Selanjutnya adalah tata kelakuan. Adalah aturan yang sudah diterima di masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Tata kelakuan ini mengharuskan atau melarang anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan terhadap apa yang berlaku. Pelanggaran terhadap tata kelakuan akan diberi sanksi berat seperti diarak di depan umum ataupun ada daerah Aceh itu dirajam ataupun dicambuk di depan banyak orang. Contohnya adalah larangan untuk berjudi. Di negara Indonesia larangan berjudi sangat dilarang karena apa? Banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Di judi adalah kadang memicu yang namanya kriminalitas yang baru. Pertama judi, tiba-tiba melakukan kriminalitas yang lain, kejahatan yang lain. Selanjutnya adalah larangan mabuk-mabukan. Kenapa larangan mabuk-mabukan di agama Islam pun dilarang? Karena berdampak negatif. Karena akan menimbulkan yang namanya ketidaksadaran dalam diri seseorang. Ketika tidak sadar, akan melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang kejahatan atau kriminal. Tapi tidak semua orang melakukan itu ya. Tapi sebagian orang tidak bisa mengontrol terkait bagaimana terkait minum atau mabuk-mabukan. Karena mabuk-mabukan sangat dilarang dikarenakan tidak ada kurang bermanfaat, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selanjutnya adalah adat istiadat. Di sini adalah tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Misalnya larangan contoh di masyarakat Bali untuk mencuri bila ketahuan tangannya akan dipotong. Terus larangan perkawinan antar kerabat, makan daging manusia dan lain sebagainya. Kalau di Aceh Aceh Darussalam itu kalau ada yang namanya hukum Islam yang ditegakkan, atau contoh kalau berzina dan sebagainya, perbuatan yang tidak layak dilakukan, yang melanggar adat istiadat di sana dicambuk ataupun dihukum rajam di depan banyak orang, sehingga mendapatkan efek jerah yang lebih. Jadi tiap daerah punya adat istiadat yang selalu kita hargai, adat istiadat yang selalu kita junjung tinggi. Tidak boleh kita sembarangan datang ke tempat orang tanpa mengetahui bagaimana adat istiadatnya mereka. Mungkin itu aja anak-anak untuk materi kita hari ini. Semoga diberi manfaat, diberi kesehatan, dan selalu diberi kemudahan untuk mencapai cita-cita. Sekian dari Pak Rahman. Ketika ada yang tanyakan bisa melalui grup yang sudah tersedia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.